Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan keempat kali ini, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan yang namanya inspirasi dan peluang bisnis. Dan juga tidak perlu panjang lebar untuk openingnya, teman-teman. Di dalam video ini nanti, seperti biasa, akan ada tugas. Tugas kelompok, sudah mulai tugas kelompok, yang mana nanti kalian bisa cari tahu di dalam video ini tugasnya seperti apa. Kemudian juga, jangan lupa kalau nanti kalian paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan jangan lupa kalian juga pencet tombol subscribe, warna merah itu bertuliskan subscribe, agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini berkaitan dengan materi dan video yang lainnya. Begitu saja teman-teman pembukaannya, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Check this out. Masuk pada pembahasan kita yang pertama, teman-teman. Jadi yang pembahasan kita yang pertama adalah landasan mencari inspirasi. Jadi ada 5 landasan yang diperlukan untuk mencari inspirasi bagi seseorang pebisnis. Yang pertama adalah teori ketidaksempurnaan. Yang dimaksud di sini adalah tidak cepat puas teman-teman dengan apa yang sudah kita idekan atau apa yang sudah kita miliki, dan kita masih selalu ingin berkembang dengan metode baru, dengan hal baru, dengan ide-ide baru, jadi tidak stuck di satu tempat saja. For example, kayak kalian itu misal, kalian sudah sukses di tahapan pebisnis makanan, tapi tidak menutup kemungkinan kalian ingin meluaskan lagi, bukan cuma tahap bisnis makanan, kalian juga pengen ke bisnis percetakan, atau bisnis yang mungkin berhubungan dengan jual beli komputer, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kayak kalian itu nggak stuck di satu tempat saja, teman-teman. Paling gampang lagi itu biasanya ada orang yang buka bisnisnya lancar, tapi di satu sisi dia pengen belajar saham dan sebagainya, dia pengen cari inspirasi, sehingga nanti dia dapatkan hal-hal ide-ide baru yang lebih gila-gila lagi. Itu yang dinamakan dengan teori ketidaksempurnaan. Dan itu biasanya orang-orang pebisnis-pebisnis yang tidak gampang puas, dia pasti akan senang dengan teori ini. Karena apa? Dia akan selalu mendapatkan inspirasi baru, ide baru, hal-hal baru. Kemudian hindari jebakan logika. Jebakan logika ini konsepnya sama seperti teori ketidaksempurnaan, teman-teman. Jadi teman-teman akan dituntut bahwa apa yang ada dalam pikirannya kalian itu secara logis. Padahal logika orang itu berbeda-beda dan logika di luar sana itu akan berkembang terus-menerus, teman-teman. Kalau kalian hanya fokus dengan logikanya kalian saja, tapi kalian tidak melihat logika orang-orang di luar sana yang selalu berkembang dengan perkembangan zaman juga, dan lain-lain, itu teman-teman akan terkena jebakan logika kalian sendiri. Jadi kayak kalian itu berpikir, ya ini logikaku, bukan logika kalian, padahal di luar sana, logika itu juga akan selalu berkembang, teman-teman. Dari apa? Dari pengalaman yang kita dapat, dari ilmu-ilmu di luar sana, dari juga obrolan-obrolan dengan orang-orang baru. Itu adalah logika yang akan selalu berkembang. Tapi kalau sampai kita terjebak dengan logika kita sendiri, kita tidak mau mengenal orang lain, berhubungan dengan orang-orang lain, atau kalian tidak mau mencari pengalaman di luar sana yang lebih banyak, teman-teman akan terjebak dengan logika kalian sendiri, dan otomatis kalian hanya akan langsung apa-apa ketika orang menyampaikan pendapat, kalian tidak setuju, dan sebagainya. Kalian terjebak di logikanya kalian sendiri. Kemudian juga berpikir berbeda dengan kebanyakan orang. Atau mungkin yang sering saya sebutkan bagi teman-teman mahasiswa di sini adalah out of the box. Jadi kalian itu jangan berpikiran kayak, itu idenya susah, kayak yang kemarin mungkin di kelas konsultasi ada yang ngomong sama saya, idenya susah dan sebagainya, dan gini, sepertinya lebih bagus yang ide ini, dan sebagainya. Teman-teman, saya sudah bilang dari awal sama kalian semuanya, untuk kalian itu tidak minder dengan ide kalian masing-masing. It's your dream, it's your idea, itu inspirasi kalian, itu ide kalian, itu adalah mimpinya kalian. Kalian jangan stuck langsung berhenti gitu loh, teman-teman. Saya kemarin bilang, oke lah, kalian boleh bermimpi sebagus-bagusnya, tapi jangan yang di luar nalar seperti yang saya sebutkan. Kalian bisa pengen bikin kayak pintu kemana saja, kemudian bikin mesin waktu, itu belum ada, teman-teman. Yang kalian sekarang masih bisa kalian kerjakan, dan kalian masih bisa kembangkan dengan perkembangan zaman sekarang ini, teknologi yang zaman ini berkembangkan gila-gilaan tuh, teman-teman. Kalian kembangkan dari situ aja udah bisa, nggak usah yang sampai dream yang terlalu tinggi, kalian bikin mesin waktu dan sebagainya, nggak. Itu memang berpikir berbeda, tapi kalian lihat juga, nalar juga, apakah itu bisa dengan perkembangan zaman sekarang ini, kayak gitu loh, teman-teman.
Mungkin bisa, tapi nanti kan nggak tahu kapan dan sebagainya. Cuman kalau untuk sekarang ini kan, menurut saya itu adalah yang sedikit di luar nalar. Tapi yang mungkin masih di dalam nalar, seperti mungkin teman-teman kemarin ada yang pengen buat VR yang nanti bisa mengecek mata, kemudian ada juga yang pengen bikin semacam situs website yang nanti khusus untuk mahasiswa, ada juga yang untuk nanti mengatasi antrian di rumah sakit, lalu juga ada yang ingin membuat seperti model job desk LinkedIn, lalu juga ingin membuat yang restoran nanti terorganisir dengan sistem, ada yang pengen bikin audisi online, itu yang masih bisa dikembangkan dengan teknologi sekarang, dan itu ide yang udah teori ketidaksempurnaan dan kalian tidak terjebak dengan logika kalian sendiri gitu loh. Itu udah berpikir berbeda teman-teman. Jadi itu sudah bagus, tidak perlu yang muluk-muluk sampai tinggi banget, nggak. Yang masih bisa dinalar gitu loh teman-teman. Itu yang dimaksud dengan berpikir berbeda dengan kebanyakan orang. Lalu berpikir detail. Detailnya di sini adalah teman-teman, yang dimaksudkan itu teman-teman tidak hanya berpikir singkat padat jelas, tapi kalian juga memikirkan efek jangka panjang, efek jangka pendek, yang mana nanti kalian juga memikirkan step by step-nya ini kira-kira nanti ada yang kurang nggak, ada yang plus nggak, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikurang, tidak, seperti itu. Itu yang termasuk dalam berpikir detail. Kemudian, ganti kata tetapi dengan kata dan. Tetapi itu lebih sering diungkapkan untuk kayak kita itu menyangkal, teman-teman. Oh iya, boleh sih dia pintar, tapi kayak gitu kan, ada yang kata tapinya kan berarti tidak setuju 100%. Kemudian kalau dengan kata dan, itu kan oke lah. Dia tidak akan membeda-bedakan atau tidak akan menyangkal, tapi dia akan menyamaratakan. Yang mana itu efeknya lebih positif, gitu teman-teman. Itu adalah landasan mencari inspirasi. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya. Pembahasan kita yang selanjutnya masuk pada munculnya inspirasi. Di sini saya akan memberikan sebuah gambar dari munculnya sebuah inspirasi itu gimana sih. Jadi ada yang pertama ini, dari faktor subjek internal, atau faktor internal yang biasa disebut dengan subjek. Kemudian ada juga faktor eksternal, objeknya. Kemudian nanti munculnya ide dari orang lain, yang itu menjadi sebuah input. Input alat dan objek, yang nanti menjadi sebuah titik temu untuk mencari solusi, yang nanti menghasilkan hasil, munculnya alternatif ide dan sebagainya, yang nanti akan muncul timbul inspirasi. Beda lagi sama yang ini. Ide gagasan dimasukkan, ide gagasan dimasukkan, ide gagasan dimasukkan, ide gagasan dimasukkan, menjadi sebuah satu imajinasi visualisasi, imajinasi ide, dan inspirasi. Ini seperti gini teman-teman. Kalian musyawarah, omong satu sama lain, punya ide, punya gagasan, punya opini, punya fakta sendiri-sendiri, kalian campur jadi satu. Setelah itu nanti kalian berpikir, apakah bisa dijalani, apakah bisa ditelaah lagi. Kalau bisa nanti bagaimana sih penggambarannya, kemudian itu yang disebutlah dengan yang namanya inspirasi, teman-teman. Jadi, ada internal eksternal dari kalian sendiri, dari pengalamannya kalian per pribadi orang, kemudian dari ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari luar sana, itu akan nanti menjadi sebuah inspirasi. Makanya itu saya membuat kalian itu dalam satu kelompok berbeda orang-orangnya, karena kalau yang kalian ajak bertim, bekerja sama menjadi satu tim itu adalah orang kenalannya kalian, biasanya itu hanya ide gagasannya itu ya udah sama rata gitu teman-teman. Rata semua nggak ada bedanya, karena biasanya satu lingkup. Tapi kalau berbeda-beda orang yang tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian dipaksa untuk bekerja sama, kemudian mereka memang sudah ada insting untuk memang mau, oke lah ayo yuk kita bikin yuk dan sebagainya, pasti nanti akan muncul ide gagasan yang berbeda-beda yang out of the box. Itu teman-teman, itulah yang tahapan dari munculnya inspirasi. Lanjut, masuk pada sumber peluang. Jadi di sini ada sebuah sumber peluang atau penggambarannya. Di sini sumber atau cara menemukan peluang itu ada 3 hal. Dari diri kita sendiri, kemudian dari lingkungan kita, dan dari apa yang belum ada sebelumnya atau dilihat dan dibuat ada. Jadi ada 3 hal untuk membuat sumber peluang. Kalau dari diri kita itu ada hobi, keahlian, pengalaman, latar belakang, kemudian pengalaman saat kecil yang nanti akan menentukan minat Anda. Lalu lingkungan. Lingkungan itu adalah perubahan yang terjadi, baik seperti dari segi peraturan, rules sekarang ini, pasar, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kemudian lingkungan keluarga, lalu figur dan menjadi mentor, perbedaan yang ada baik dari harga, kebutuhan, jenis, dan sebagainya, momentum dan menjadi inspirasi Anda,
Kemudian jaringan atau networking. Jaringan bukan artian internet, tapi lebih ke arah hubungan kita dengan orang. Nah, itu dari baik hubungan persaudaraan, keluarga, teman, media online, itu yang menentukan nanti minat kalian untuk mana. Kemudian dari apa yang belum ada sebelumnya, itu yang nanti akan muncul yang disebut dengan inventor. Bukan investor, tapi inventor. Jadi penemu, menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian mendatangkan sesuatu yang baru di tempat kalian dari tempat lain, kemudian mengantisipasi kejadian yang akan terjadi atau imajinasi, visualisasi, bukan prediksi ya teman-teman, tapi lebih ke arah kita punya hal yang perlu kita persiapkan sebelum nanti hal jelek terjadi. For example, kalian semisal saya suruh untuk ada backup plan sama priority plan. Itu untuk menghindari atau mengantisipasi yang nanti akan terjadi ke depan, semisal amit-amit priority plan kalian nggak bisa. Terus kalian ngomong, Pak, saya mau pakai yang backup plan. Oke, sudah selesai. Jadi otomatis langsung bisa jalan lagi, teman-teman. Nggak tersendat di satu tempat saja. Kayak gitu. Itu dari segi sumber peluang. Lanjut. Masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah skema aku, bisnis, pasar, dan produk. Ada sebuah skema kayak gini, teman-teman. Jadi di sini ada dari mana Anda mulai, atau kita mulai itu dari mana? Dari minat. Bisa dari minat. Bisa juga dari kalian melihat masalah. Kemudian nanti kalau misal itu minat berhubungan dengan si cipta daya saing, itu nanti dari segi pasarnya. Sebentar saya kasih gambaran. Jadi yang dimulai dari kalian sendiri. Kalian sendiri di sini dapat dari mana? Gagasan orang, SDM, perubahan, karakter, pendidikan, kalian pengetahuan, informasi. Lalu nanti di sini masuk dari segi bisnisnya gimana sih? Ciptakan daya saingnya di bagian pasar. Nah, di bagian segi pasarnya ini, teman-teman, kalian harus mengetahui juga karakter di pasar bagaimana, perubahannya di pasar bagaimana, konsumennya, lalu kompetisi yang terjadi, persaingannya, dan juga tren bisnis, agar kalian tidak tertinggal. Apa yang kalian buat, apa yang kalian mulai, itu tidak tertinggal dengan pasarnya sekarang. Lalu, jangan lupa juga, setelah kalian mengetahui pasarnya, kalian juga harus mengetahui si bisnisnya. Jadi kayak nanti kalian harus mengetahui dari segmentasi yang kosong tuh kira-kira di mana sih? Dari segi SDM kah, jasa, IT, produksi, distributor, atau pemasaran penjualan, supply, dan juga keuangan. Kemudian nanti kalian riset, sektor mana yang Anda inginkan, bisa dimaksud juga dengan riset and trial. Kalau hubungannya dengan kuasai bisnis dengan pasar, itu adalah bagaimana nilai jual peluang Anda di bisnis tersebut. Jadi kayak saling mengetahui secretnya masing-masing. Kemudian kalau sudah kalian tahu semuanya, kalian nanti akan bisa membuat sebuah jasa atau produk yang nanti kalian bisa pakai, atau si startupnya kalian ini, teman-teman. Makanya itu kan kemarin saya sudah bilang, kalian itu kemarin punya gambaran dari mana. Oke, kalian sudah mulai dari sini, teman-teman. Ketika idenya kalian sudah muncul, saya kan ada kelas konsultasi tahap pertama. Saya membuat kalian untuk berpikir di segi ini, segi pasar, dan juga dari segi bisnisnya. Kira-kira kalau dari pasar ada orang yang mau nggak pakai teknologinya kalian, konsumen. Kemudian ada pesaingnya nggak di situ? Ini kompetisi, pesaing. Kemudian apakah bisnis kalian itu tidak ketinggalan zaman, tren bisnis. Kemudian juga karakternya bagaimana, apakah nanti kalian bisa menghadapinya dengan perubahannya yang ada, kayak gitu. Makanya kemarin saya sedikit banyak ada komentar ke kalian itu agar kalian juga tahu bahwa idenya kalian harus juga melihat dari pangsa pasar atau target pasarnya kalian dan juga dari bisnisnya yang sekarang ini berjalan, teman-teman. Agar kalian itu tidak membuat bisnis asal-asalan, kayak gitu. Oke, untuk tugas yang pertama, tugas kelompoknya adalah teman-teman coba buat skema ini, tapi dengan versinya kalian. Versinya kalian dalam arti gini, teman-teman. Kalian di sini bikin, semisal, dari mana saya memulai startupnya ini. Misalkan bikin di dalam ini adalah awal mula. Kemudian di sini nanti kalian tulis awal mulanya adalah di sini awal mula. Kemudian nanti di dalamnya sini kalian bisa tulis dari pengalaman luar atau dari pengalaman pribadi atau dari ide teman-teman atau dari gagasan grup dan sebagainya, kayak gitu, teman-teman. Lalu nanti kalian coba sambungkan juga dari segi bisnis. Dari segi bisnis, apakah pasarnya kalian itu ada atau enggak? Jadi, segi pasar. Di sini kalian nyambungkan, oh iya, di sini dalam pasarnya, sekarang yang membutuhkan pasarnya siapa, dan sebagainya, kan jelaskan. Kemudian nanti kalau sudah kalian bikin ke dalam si bisnisnya. Bisnis sekarang ini kira-kira butuh dengan teknologi yang saya buat ini tadi enggak? Kayak gitu.
Nanti kalau semuanya sudah buat, nanti baru kalian screenshot atau kalian mau langsung buat di dalam aplikasi online seperti Draw.io dan sebagainya, silakan, nggak apa-apa. Itu untuk si skema aku bisnis produk dan pasarnya ini, teman-teman. Kalian coba buat, modelnya tidak perlu seperti ini, tidak apa-apa. Kalian bikin versinya kalian sendiri, nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kalian paham, kalian menjelaskan terkait dengan bisnisnya kalian itu awal mulanya dari mana. Lalu apakah kira-kira di pasar itu nanti target pasarnya memenuhi atau enggak, bisa menjawab mereka atau enggak, bisa menghadapi perkembangan zamannya atau enggak. Kemudian dari segi bisnis, apakah nanti kira-kira ini dapat bersaing di dunia bisnis atau enggak? Dan kalau misal bisa, kenapa? Dan kalau enggak, kenapa? Nggak menutup kemungkinan kalian tidak bisa, tapi juga kemarin saya sudah memberikan kalian support, dukungan terus, bahwasanya coba lihat dulu aplikasi-aplikasi di luar sana, itu ada plus minusnya di mana. Nah, nanti yang kalian ambil adalah dari sisi minusnya dari aplikasi lain. Aplikasi yang lain yang kurangnya di mana, kalian jadikan sisi positifnya kalian. Kayak gitu. Oke? Paham ya teman-teman untuk soal yang pertamanya. Lanjut. Masuk pada contoh peta konsep inspirasi berdasarkan hobi. Jadi teman-teman, kalian boleh percaya boleh tidak. Dari sebuah hobi, itu kalau dibentuk mind mapping, itu bisa menjadi kemana-mana teman-teman. Kayak gini. Jadi di sini mungkin saya gambarkan, kalian mungkin punya hobi membaca. Nah itu dari hobi membaca, kalian mau dapat bacaan tuh dari mana teman-teman? Kalian dari misal dari toko buku. Dari toko buku nanti larinya kemana? Ke bacaan-bacaan apa saja yang kalian mau cari. Toko buku yang seperti apa yang kalian cari. Bekas, impor, dan sebagainya. Kayak gitu. Lalu bisa juga kalau misalkan nggak dapat dari toko buku, kalian bisa sewa buku. Itu untuk memenuhi hobinya kalian membaca. Lalu kalau punya hobi, pasti kalian juga punya mimpi. Dalam artian di sini, kalian di sini sudah punya hobi membaca, teman-teman. Di sini kalian berarti punya cita-cita menjadi apa? Kalian pengen menjadi penulis, atau kalian menjadi seorang penerbit buku, atau juga menjadi bisnis jasa, kayak clipping, kemudian jasa penerjemah, jasa desain. Jadi jangan kalian anggap sepele bahwasanya kalau kalian hobi itu nggak bisa dikembangkan, teman-teman. Bisa, tapi tergantung dari niat dan kemauan kalian mau berkembang atau enggak, gitu. Ini adalah contoh simpel dari mind mapping yang mungkin di kelas etika profesi kemarin sudah ada, cuman tidak total dari hobi, tapi lebih ke arah dari tuntutan kalian perkuliahan, gitu. Lanjut. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya lagi, yaitu terkait dengan 7 hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki bisnis, teman-teman. Jadi itu ada yang pertama, itu kita harus memiliki seberapa besar tingkat kebutuhan produk atau jasa di pasar yang akan kita masuki. Jadi kan kemarin saya sering ngomong di kelas konsultasi bahwasanya kalian yakin dengan produk ini? Ya Pak, yakin. Kalian sudah lihat produk ini nanti di pangsa pasarnya ke siapa, orang-orang yang kalian tujukan, dan kira-kira nanti laku nggak kalau kalian bikin aplikasi ini? Ya Pak, nah itu saya mengajarkan kalian untuk kalian melihat dulu, apakah aplikasi atau bisnis startup yang kalian bikin ini nanti itu cocok nggak di lapangan. Karena pasar itu bisa menerima, bisa nggak teman-teman. Seperti yang kalian lihat, yang kemarin di drama yang sering saya bahas, itu kan dia membuat aplikasi untuk bisa membaca bagi orang yang disabilitas atau tidak bisa melihat atau bisa dikatakan buta lah teman-teman, kayak gitu. Nah itu kan mereka kan harus dikasih aplikasi itu, dan aplikasi itu kan khusus teman-teman. Tapi gimana caranya biar itu tuh tetap menjadi aplikasi yang bisa dipakai secara umum gitu. Nah ternyata akhirnya dari segi marketingnya, dari sosial media marketing dan sebagainya, itulah teman-teman, dia itu menunjukkan dari seberapa besar tingkat kebutuhan produknya, sampai akhirnya dia itu berkembang dan tidak berhenti di situ saja. Lalu yang kedua adalah kontinuitas kebutuhan produk tersebut. Bisa dibilang kontinuitas adalah keberlangsungan dari produk atau jasanya kalian atau bisnisnya kalian. Itu kira-kira orang itu akan selalu bisa pakai kalian atau enggak, gitu loh. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa pasar enggan membeli produk atau jasa Anda. Ini semisal hal negatif. Kan kira-kira kalau aplikasinya sudah rilis atau launching, terus tiba-tiba nanti tidak ada yang pakai, kan kalian sendiri yang juga pusing atau kebingungan sendiri, teman-teman, kayak gitu. Nah, kalian harus tahu juga, kira-kira, loh kok startup atau bisnisku kok nggak bisa laku di pasaran tuh kenapa ya, dan sebagainya. Kalian harus memikirkan itu. Karena kalian tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja.
seperti dari sisinya kalian saja, tapi kalian lihat juga dari kebutuhannya, kira-kira ada orang yang pakai atau enggak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pelanggan mengetahui prospek produk Anda. Prospeknya dalam artian gini, bagus atau tidaknya produk Anda itu tergantung dari si pemakainya juga. Nah, untuk bisa mengarahkan pemakai, biasanya kan ada guideline-nya juga kan, teman-teman. Nah, ini kalian bisa mengetahuinya kalau kalian bisa ada guideline yang benar, yang bagus. Jadi bukan cuma sekedar kalian jual aplikasi, tapi tidak ada guideline-nya atau panduannya lah, teman-teman. Guideline itu panduannya. Kalian tidak ada panduannya, tiba-tiba kalian rilis aplikasi, orang mau pakai dan sebagainya bingung. Padahal kalau orang harus mau pakai, itu kan harus ada atau memakai sesuatu atau memakai jasa, itu pasti harus membaca syarat-syarat atau deskripsi dari jasa atau produk yang mau dipakai, kayak gitu. Jadi bukan asal-asalan pakai, agar nanti kalian tahu, oh ya ini bagus nih, ini enggak nih, dan sebagainya. Lalu masuk pada gunakan timing, intuition, momentum, and effort. Ini ada hubungannya dengan keberuntungan. Jadi sebuah bisnis itu juga sedikit banyak ada hubungan dengan keberuntungan, teman-teman. Timing, jadi kita harus tahu kapan kita memanfaatkan waktu yang tepat untuk menggunakan kesempatan atau peluang yang nanti ada. Kemudian intuition ini hubungannya dengan kita itu berani mengambil keputusan tindakan cepat. Jadi jangan sampai kalian itu kayak ragu enggak, iya, tidak, itu tapi di saat waktu yang tepat, bukan asal-asalan, iya, tidak, enggak, tapi kalian kira-kira memandang peluang yang ada itu kalian juga ada pertimbangan, ada saatnya kalian harus mengambil intuisi yang cepat juga, bukan langsung merapatkan dan sebagainya, bukan, tapi kalian langsung otomatis menjadi seorang leader, langsung bisa ambil keputusan. Karena intuition itu ada hubungannya dengan nanti kalian cara pandang jangka depan. Kemudian momentum itu adalah kalian memanfaatkan momen atau kesempatan yang ada ini, kalian harus bisa manfaatkan dengan baik, jangan sampai ketinggalan. Lalu effort ini adalah bagaimana usaha kita untuk menjalankan timing, intuition, momentum untuk menghadapi keberuntungan kita dalam pembisnis atau dalam menjalankan startupnya kita. Jadi jangan sampai salah ambil keputusan, jangan sampai salah ambil peluang, jangan sampai juga meninggalkan sebuah peluang yang tidak mungkin bisa diulangi lagi, teman-teman. Selanjutnya itu selalu lakukan riset pasar yang akurat. Research and development. Sekali lagi saya tekankan, research and development. Kalian harus selalu ada riset untuk selalu bisa mengembangkan. Kalau yang dibilang bisnis startup itu, dia kan dari menang lomba, bisa ngecek kamera yang itu ketajamannya berapa dan sebagainya. Dia kan dari situ, setelah itu dia melakukan riset untuk membuat mobil otomatis atau automatic mobil itu kan yang bisa nyetir sendiri tanpa harus kalian nyetir, itu kan ada. Nah, itu mereka ada risetnya juga. Jadi kayak itu kan menjawab dari keinginan si pemimpinnya yang cewek itu, dia kan ngomong saya ingin menghilangkan yang namanya kecelakaan secara tidak sengaja dan sebagainya karena salah berkendara. Semuanya bisa diotomatisasi. Jadi dari mobil otomatis bisa berhenti sendiri kalau ada yang berjalan mendadak dan sebagainya. Jadi menghindari kecelakaan dan sebagainya. Itu adalah riset. Tapi riset yang dilakukan secara sepihak, dan itu riset yang dia setelah riset secara sepihak, dia itu mengembangkan secara general. Jadi otomatis itu nyambung, teman-teman. Nggak cuma objektif saja gitu. Makanya saya sering ngomong sama kalian kalau bikin aplikasi, itu jangan melihat dari sisinya kalian aja, tapi dari perkembangan sekarang ini bagaimana. Kayak yang kemarin ada yang mau bikin ngampus.id, yang itu notabene juga dia ada hubungan dengan aplikasi lain yang mungkin ada tetangga sebelah yang bikin untuk SMA, SMK, atau mungkin nanti juga ada yang khusus untuk SMP, pelajar yang masih di bawah SMP juga ada, kayak gitu. Tapi kan itu adalah dari riset pasar, teman-teman. Kalian harus tahu juga, kalian jangan berhenti di satu saja. Kalau misal kalian ingin mewadai, misal bikin ngampus.id untuk mahasiswa, kalian harus mewadai juga. Kalian pikirkan, kira-kira mahasiswa tuh butuhnya apa kalau teori, kalau praktek bagaimana, dan sebagainya. Jadi jangan asal menjawab, oh ini gini, enggak. Tapi kalian harus lihat prospeknya juga. Begitu juga seperti kemarin, ada yang bikin aplikasi untuk bisa membaca, atau yang OBC atau OBV kemarin itu, yang dia itu bisa untuk mengobati ganti lensa, kemudian mengobati nanti kalau ada keluhan mata dan sebagainya. Itu kan juga termasuk sebuah inovasi, tapi dia harus melakukan riset pasar juga. Kira-kira alat seperti itu nanti target pasarnya ke siapa, budgetnya mahal atau tidak, kalian harus melihat juga seperti itu. Begitu, dan yang lain sebagainya. Kemarin idenya bagus-bagus, tapi kalian tetap
masih saya tambahin adalah kalian harus melakukan riset dulu, melihat konsumen-konsumen di bawah itu kira-kira bagaimana. Layak nggak kalian bikin bisnis seperti ini? Kayak gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah amatilah perubahan yang terjadi. Tren, gaya hidup, pesaing baru, dan sebagainya, etc. Etc. itu yang ETC itu, teman-teman, nggak usah dipikir panjang lebar. Nah, yang dimaksud adalah gini, saya kan kemarin ada sempat komen dari kelompok yang membahas tentang sebuah restoran yang kalian mau bikin aplikasi bernama restoran, lalu kalian juga pengen bikin aplikasi yang bernama eDart, kemudian itu untuk menjembatani yang nanti ada portofolio dan sebagainya, hampir mirip LinkedIn tapi khusus untuk desainer-desainer. Nah itu teman-teman, kalian harus tahu juga, kalian melihat juga nggak tren perkembangan zaman untuk sosmed-sosmed mencari pekerjaan seperti itu. Apakah mereka ada AI-nya, artificial intelligence-nya, adakah mereka itu marketing online-nya, dan sebagainya, sehingga aplikasi itu banyak yang pakai, nggak cuma stuck di satu titik. Kayak gitu, teman-teman. Karena kalau kalian membuat sebuah aplikasi, itu saingannya adalah gini. Saingan kalian itu aplikasi media sosial sekarang itu banyak banget. Yang mewadahi, yang tergantung orangnya yang mau pakai, itu mau jadi bisnis bisa, mau jadi pribadi bisa, mau jadi hal yang negatif atau positif juga bisa, tergantung penggunanya. Jadi kalian harus melihat trennya sekarang ini bagaimana, orang-orangnya kira-kira layak atau enggak, kira-kira nanti kalau bersaing dengan yang lain itu kira-kira bisa nggak sih, kayak gitu loh teman-teman. Jangan berpikir stuck langsung, oh ya udah cukup selesai, enggak, jangan. Nah ini adalah 7 hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki bisnis. Tugas yang kedua atau soalnya yang kedua adalah, teman-teman kan sudah tuh, tadi yang pertama kalian mengelompokkan dalam bentuk skema. Nah, yang kali ini, soal yang kedua adalah bikin catatan untuk menjawab 7 hal ini. Kira-kira nanti kalian mampu nggak sih dari startup bisnisnya kalian itu, untuk menjawab 7 hal ini, kalian bisa nggak? Yakin nggak kalian untuk menjawab 7 hal ini? Nanti semisal ditulis, 7 hal. Hal yang pertama, seberapa besar tingkat kebutuhan produk pasar yang dimasuki. Nah, kalian nanti tulis, jadi untuk startupnya kami yakin untuk bisa memasuki tingkat kebutuhan pasar segini, berapa persen, dan sebagainya. Lalu, saya yakin juga aplikasi ini kontinuitasnya akan terus berjalan. Pasarnya nanti tidak akan enggan untuk memakai jasa kami, karena akan selalu update dari developer, baik juga dari masukan-masukan orang-orang yang di luar. Kayak gitu, jadi coba kalian buat 7 hal ini dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf besar yang menjawab 7 hal ini, itu untuk soal yang kedua. Jadi, buatlah satu buah paragraf berisi deskripsi dari produknya kalian atau startupnya kalian yang menjawab 7 poin ini. Buatlah dalam satu paragraf aja, nggak usah 2 paragraf, satu paragraf full. Kayak gitu. Oke, lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya. Masuk pada kegagalan sebuah peluang. Jadi teman-teman, peluang itu juga bisa gagal kalau kita, yang pertama, tidak segera mengambil keputusan atau tindakan. Lalu yang kedua, waktunya sudah lewat atau kadaluarsa. Kemudian yang selanjutnya, survei tidak akurat, hanya persepsi. Lalu diambil orang lain. Dan yang terakhir, tidak ada strategi yang jelas beserta konsepnya. Nah, ini yang dimaksud kalau kalian itu ada sebuah peluang, kalian harus bisa memikirkan matang-matang, dan kalian menggunakan intuisi kalian. Kira-kira ini bisa nggak sih, kayak gitu loh. Kayak dulu, bisnis-bisnis kafe, kopi, dan sebagainya itu jarang orang yang ngelirik. Tapi sekali ada 1-2 bisnis atau influencer yang bikin, kemudian itu sukses besar, itu kayak nyambung. Itu kayak sebuah peluang yang sudah diambil orang, terus tiba-tiba akhirnya bermunculan lagi, teman-teman. Kayak gitu. Itu salah satu sebuah contoh peluang simple yang dulu nggak pernah orang lirik, terus tiba-tiba sekarang ini pada bikin kafe, warung kopi, dan sebagainya kayak gitu. Bukan warung kopi ya, kalau nyebutnya adalah coffee shop kalau sekarang. Tapi kalau yang dulu warung kopi lah kayak gitu. Tapi yang sekarang sudah berkembang, teman-teman. Itu salah satu sebuah peluang yang bisa memanfaatkan orang. Atau bisa dikatakan bukan orang ya, maksudnya memanfaatkan situasi lah. Jangan sampai kalian kelewat gitu, teman-teman. Kalau kalian sudah diambil orang, nanti kalian yang rugi, kalian kayak tidak survei dan hanya persepsi kalian aja, kalian juga mikir, iya ya harusnya aku ngambil dulu dan sebagainya. Jangan sampai kalian kelewat untuk mengambil sebuah peluang, teman-teman. Gitu. Lanjut. Masuk pada sesi N terakhir. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam juga sudah saya berikan soal, nanti kalau ada yang bingung, ada yang ingin bertanya, bisa menghubungi saya melalui biasa kontak-kontak yang lain lah teman-teman. Kalian tahu lah kontak-kontak saya
lewat mungkin sosial media, atau mungkin juga lewat grup, dari grup kalian mau japri saya, silakan, nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti saya tunggu tombol like-nya. Paham ya? Terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas, dan untuk kelas konsultasi minggu ini tidak ada, nanti akan saya ganti dengan yang kelas tugas ini. Untuk proposalnya nanti tunggu aja teman-teman, karena sampai sekarang juga belum ada informasi lagi terkait dengan proposalnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next pertemuan selanjutnya. See you teman-teman, sampai ketemu lagi.